Lihat si badut mukanya serem banget gitu ya, mukanya kayak iblis gitu. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money? Oke, kembali lagi di channel Ekspedisi Misteri, teman-teman. Pastinya kalian bertanya-tanya alur video yang saya buat mengenai badut psikopat yang lagi viral banget yang kalian tonton sekarang ini, dan kalian pasti menunggu part 3-nya. Ya, teman-teman, saya pengen bahas sedikit tentang alur cerita dari badut psikopat itu. Pada tahun 2006 yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni 2006, saya mendapat tugas dari kantor untuk mendata bangunan-bangunan tua yang ada di hutan waktu itu. Nah, singkat cerita, saya datang ke sana karena mendapat informasi dari teman bahwa tempat itu cocok banget untuk dijadikan bahan dari penelitian kita waktu itu. Di hutan ini kok ada bangunan tua. Nah, saya datang ke sana sendiri, tepatnya itu jam 4 sore karena jalurnya itu jauh banget dari keramaian kota. Dan waktu itu saya juga sempat was-was untuk masuk ke dalam gedung itu. Untungnya pada waktu itu saya membawa drone untuk mendokumentasikan pemandangan yang ada di situ serta memoto via udara. Ya, awalnya sih saya tidak melihat ada penampakan badut yang berada di jendela yang banyak sekali kalian komen itu. Ya, yang saya fokuskan adalah hutan dan atap-atapnya saja, serta kondisi bangunan yang sudah mulai tua banget gitu. Setelah itu baru saya melihat adanya orang, awalnya orang. Saya tidak melihat di situ ada badut psikopat. Oke. Setelah saya dekatin drone, saya melihat kok orang ini memakai kostum badut. Saya jadi teringat bahwa di luar negeri banyak sekali psikopat-psikopat yang memakai baju badut itu, yang sadis banget hingga menewaskan nyawa seorang. Nah, saya anggapnya biasa-biasa aja waktu itu karena dia hanya berdiam diri saja. Tetapi setelah dia menyadari bahwa droneku ada di atas, dia lalu melemparkan kayu ke droneku, hingga akhirnya droneku tidak bisa untuk terbang mendekati arah badut tersebut. Setelah itu saya keluar dari mobil lalu memutar balikan karena drone itu tidak bisa kembali. Ya, setelah saya mencari sinyal untuk membawa drone saya balik, tiba-tiba dari gedung itu tidak terlihat lagi penampakan si badut psikopat itu. Nah, setelah saya membalikkan kamera, drone itu berbalik arah ke saya. Tiba-tiba saya melihat penampakan dari si badut itu keluar dan mengikuti arah drone yang saya bawa. Setelah dia keluar, dia melihat ada mobil saya. Nah, waktu itu saya sebenarnya pengen pergi langsung, ya, karena panik gitu ya. Saya langsung keluar dari mobil dan bersembunyi di belakang mobil tersebut. Karena seperti kejadian sebelumnya, saya juga pernah dijegat oleh badut psikopat. Dan setelah itu, saya keluar dari mobil dan saya tetap memantau. Kenapa saya langsung keluar dari mobil? Karena drone saya di atas itu belum bisa kembali. Kalau saya langsung pergi, drone saya bakal ketinggalan. Nah, setelah itu kita berputar. Aku tetap mantau pakai drone, melihat posisi badut ini di sebelah mana di arah mobilku itu. Ya. Setelah saya melihat, tiba-tiba saya karena ketakutan banget pengen masuk ke mobil. Si badutnya berhadapan sama saya waktu itu. Karena kamera aku nggak bawa, kameranya masih ada di dada. Saya berusaha untuk berbicara kepada badut itu. Awalnya saya menanyakan, kamu kenapa bisa ada di sini? Ini tempatnya sepi banget, gitu. Apalagi kamu menggunakan kostum badut. Dia marah. Basa-basi dia langsung mengambil kayu untuk memukul saya. Spontan saya langsung lari di sana. Saya langsung meninggalkan si badut itu. Sebenarnya kalau saya langsung pergi keluar pun bisa, karena kondisi si badut itu kelihatannya pincang banget. Aku nggak tahu kenapa dia pincang seperti itu. Kalau aku lari meninggalkan si badut itu dan mobilku, aset di mobilku itu bakal hilang semua. Karena di situ ada komputerku, ya, ada kameraku. Di situ juga ada dompetku. Kalau keluar juga nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Nah, ketika itu aku sembunyi di semak-semak
Tapi di drone itu aku buat mode mengikutin. Jadi di drone itu kita bisa setting untuk mengikutin arah objek yang mau kita shoot. Nah, itu waktu sebelum saya lari, saya sudah shoot di situ. Saya sudah tandain si badutnya ini kemana arahnya pergi. Drone itu bakal ngikutin terus dia dari atas. Jadi HP itu masih di sama saya tuh enggak mantau sudah. Saya sembunyi di semak-semak. Si badut itu terus mencari saya dengan menggunakan kayu panjang yang digunakan untuk memukul saya waktu itu. Karena saya panik, saya sembunyi di semak-semak. Saya menyangka kayaknya si badut ini melihat saya di semak-semak karena pandangannya itu tepat banget di depan saya. Tapi dia melewatkan aja gitu. Saya pikir dia ini buta gitu kan. Dia langsung meninggalkan saya, tapi drone ini tetap mengikuti dia. Nah, setelah saya cek di drone, si badut ini masuk ke mobil. Dia masuk mengambil benda-benda yang ada di mobil. Nah, setelah itu drone terus mengikuti arahnya si badut ini sampai pergi ke gedung tua itu. Dan saya langsung pergi ke mobil. Naasnya, saya tidak menemukan kunci mobil itu. Saya langsung berpikir, oh ternyata badut ini yang sudah mengambil kunci mobil yang ada di sini. Mau nggak mau saya harus pergi ke bangunan tua itu untuk merebut kunci itu supaya saya bisa pulang. Saya juga masih penasaran mengenai badut tersebut. Ini orang baik atau orang apa sebenarnya, atau orang menakut-nakutin. Setelah saya datang ke sana gitu, si badutnya tetap masih mantau. Setelah saya lihat si badut itu duduk dan sudah memasang lilin, ya. Tepatnya itu waktu itu sudah mau sekitar setengah 6, ya, mau jam 6. Lalu saya tetap mantau si badut itu. Saya berpikir bagaimana caranya saya harus bisa untuk merebut kunci itu dan membawa pulang benda-benda yang si badut ambil. Dan setelah itu, ya, ketika badut itu dia mau pergi ke belakang, aku nggak tahu dia mau pergi kemana waktu itu. Kamera tetap aku staykan untuk melihat keberadaan dia, ya. Setelah dia pergi, saya langsung bergegas untuk mengambil kunci yang ada di dalam. Ritual buat apa? Yang pastinya kalau saya lihat itu kayaknya ritual santet. Setelah saya datang ke sana, setelah saya melihat jeli lagi, si badutnya langsung berdiri dan meninggalkan tempat itu. Saya langsung bergegas untuk pergi ke sana mengambil benda-benda yang ada di sana. Dan saya melihat di sekitar tempat itu lilin sudah dibentuk seperti bintang, ya, kayak bintang. Dimana lambang bintang ini kalau kita ketahui ini merupakan lambang dari setan penyembah berhala, atau dari kata lain itu lambang-lambang Illuminati. Nah, setelah itu saya melihat juga foto saya di situ, ya. Foto saya ditaruh di situ. Dan terlihat ada 2 telur. Saya nggak tahu fungsinya apa ya waktu itu. Saya langsung mengambil kunci dan saya melihat di ujung sana sudah ada tas saya. Saya langsung ambil. Saya bergegas pergi. Tiba-tiba saya menginjak kaca. Ya, pada waktu itu saya menginjak kaca dan membuat si badut itu melihat saya. Lalu dia mengejar saya. Nggak tahu kenapa, respect banget, saya langsung turun ke bawah tangga dan bersembunyi di sana. Sebenarnya bisa aja saya langsung turun, langsung pergi ke mobil. Karena kepanikan kita itu membuat kita di mana kita harus bersembunyi. Dan saya juga menyangka bahwa di tempat gedung-gedung itu bukan hanya dia sendiri, tetapi banyak orang. Saya sembunyilah di bawah tangga dan terdengar suara dia turun dari tangga. Dan waktu itu saya panik banget, pengen cepat pergi dari situ. Itu sudah menunjukkan jam 6 pas. Setelah saya melihat nih badut, mukanya serem banget gitu ya, mukanya kayak iblis gitu, ada tanduknya. Nah, saya teringat tanggal 6 bulan 6 2006 itu adalah lambang antikris 666. Antikris itu adalah organisasi yang tidak percaya ada namanya Tuhan. Mereka lebih percaya sama Lucifer, ya. Saya melihat seperti itu kok. Ya, kalau memang ini salah tolong dikoreksi, bisa tulis di kolom komentar. Dan setelah itu saya langsung pengen banget pergi gitu. Ya, dari lokasi itu. Sudah greget banget. Setelah saya mendengar dan saya melihat dia pergi
ke arah yang lain. Di saat itu pula saya langsung bergegas untuk pergi. Karena naasnya saya menginjak botol dan membuat si badut itu menoleh ke belakang dan mengejar saya. Saya terinjak tali sepatu lalu jatuh di semak-semak, membuat kaki itu terkilir. Terus ketika saya mencari kamera, tiba-tiba si badut sudah di depan kamera, lalu berusaha untuk memukulku. Aku langsung bangkit dan menghindar, lalu aku tendang dia jatuh. Aku langsung lari, tapi kayaknya si badut ini kebal banget ketika dipukul gitu. Makanya aku langsung lari mengarah ke mobil. Sesampai di mobil, teman-teman, kunci yang saya cari di dalam tas itu tidak ada, karena keselip gitu ya. Kayaknya keselip di itu dalam tas. Padahal kunci itu saya taruh di kantong jaket saya. Karena saya melihat si badut sudah dekat, ingin menerkam seperti itu, saya langsung balik arah dan langsung sembunyi di bawah mobil. Karena saya nak mau jauh-jauh dari mobil itu, takutnya mobil itu nanti dibakar sama dia, kita nggak tahu gitu ya. Kita masih bisa ngontrol. Setelah dia datang menghampiri mobilku, tiba-tiba dia keliling. Aku pada waktu itu jantungku mau lepas rasanya, karena si badut itu sudah membawa kayu, ingin memukul dan kayaknya ingin membunuh saya di situ. Setelah aku lama di situ sambil mengatur napas, si badutnya masih mengelilingi mobilku. Lihat lagi jejak kakinya di situ, saya sangka dia sudah pergi. Saya langsung masuk ke mobil dan buka mobil, langsung menghidupkan, langsung meninggalkan tempat itu. Kalian penasaran banget dengan lanjutannya? Part 3-nya sudah ada. Oke, mungkin itu aja video yang bisa saya ceritakan sama kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ekspedisi misteri kali ini. Bye bye, sampai jumpa.